Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, pagi hari ini menjadi hari yang berbahagia untuk kita semuanya dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hari ini kita memasuki hari yang pertama dari bulan Ramadan yang menjadi kenikmatan yang tiada terhingga dari Allah kepada kita semuanya. Ramadan tahun lalu kita melaluinya di masa pandemi dan waktu lewat begitu cepat dan tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Ramadan dalam masa pandemi juga. Apapun yang terjadi, ini adalah nikmat karunia dari Allah yang besar kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Dan di antara nikmat itu, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa memasuki Ramadan, yang tentu ini menjadi harapan oleh semua orang. Bahkan banyak yang berharap kalau sehari-harinya bahkan Ramadan itu selamanya. Maka ini menjadi kesyukuran bagi kita dan wajib kita syukuri bersama-sama, karena Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sebagai seorang muslim tentu kita mensyukurinya harus benar-benar dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan asma Allah, dan kita mengucapkannya dengan alhamdulillah. Kenikmatan itu nyata. Dan salah satu bentuk nikmat dan kewajiban bagi seorang muslim tentu di bulan Ramadan adalah kewajiban untuk menunaikan atau menjalankan puasa. Yang puasa ini menjadi wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal, dan mampu melaksanakannya. Dalam mukadimah tentu kami sampaikan yang menjadi dasar bagi kita semuanya, bahwa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada kita seruan yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Seruan dikhususkan kepada kita semuanya, ma'asyiral muslimin umat Muhammad. Diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa seruan Allah? Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kita semuanya itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa ini diwajibkan pada umat sebelum Nabi Muhammad, apa tujuan akhir dari semuanya adalah la'allakum tattaqun, supaya puasa itu menjadikan pribadi yang bertakwa. Tentu ini menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan puasa, dari ibadah yang kita lakukan. Kita bermohon kepada Allah semoga kenikmatan yang tiada terhingga ini itu akan berpengaruh positif kepada diri kita semuanya.
Dengan melaksanakan puasa, semoga benar-benar Allah memberikan kenikmatan yang lebih banyak lagi karena kesyukuran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tentu sebagai seorang muslim kita harus merefleksi diri, kita bermuhasabah, dan bahkan kita harus memanfaatkan momentum ini, momentum yang Masya Allah kita diberikannya dan bahkan kita masuk di dalamnya. Puasa Ramadan, bulan Ramadan, dan dengan segala kelebihan-kelebihannya, bulan Ramadan dengan segala fadilah di dalamnya, dan bulan Ramadan dengan segala keutamaannya. Tentu bagi seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa termasuk orang yang merugi, mereka adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah bisa memasuki Ramadan, tetapi ternyata tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak mau dan tentu kita tidak menginginkan bahwa kita ini menjadi orang yang celaka. Maka agar kita jauh dari kecelakaan ini, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu bermuhasabah, selalu berharap yang terbaik, mengharapkan pahala dan diampuni dosa-dosa kita. Dan tentu puasa ini menjadikan diri kita pribadi yang betul-betul berhati-hati dan pribadi yang bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan pantaslah bagi kita untuk selalu berevaluasi, bermuhasabah diri. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat banyak, yang belum tentu ini diberikan kepada orang-orang yang kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan itu, maka berarti kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, bahkan orang-orang yang diharapkan mendapatkan keutamaan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mau menyadari ternyata kita hidup dan kita menjalani kehidupan ini dengan segala aneka macam cobaan dan bahkan rintangannya. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ada orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dengan segala bentuk kenikmatannya. Ada orang yang diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah atas musibah yang menimpanya. Dan itulah konsekuensi hidup, bahwa hidup ini adalah tempat di mana ada perputaran masalah. Ketika potensi bagi kita melakukan kesalahan itu terbuka setiap hari, potensi kesalahan bagi manusia itu melakukan kekhilafan itu bisa terbuka setiap waktu, setiap saat. Ketika potensi-potensi orang lalai itu selalu terbuka, maka Maha Besar Allah dengan Rahman Rahimnya, Allah selalu menyeru kepada hambanya, kepada umat Islam agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hidup ini juga kita selalu berharap rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Karena ketika hidup itu dirahmati oleh Allah, maka tentu itu menjadi kebahagiaan yang nyata bagi kita. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, bahwa ketika potensi kesalahan itu terbuka di depan mata kita, potensi kesalahan itu terbuka kepada kita semuanya. Bisa jadi tangan kita ini berpotensi melakukan kesalahan, kaki kita berpotensi ada kesalahan karena salah melangkah, mata kita berpotensi ada banyak kesalahan yang disebabkan oleh
oleh penglihatan kita. Lisan kita berpotensi ada kesalahan, ada kehilafan karena kalimat, kata-kata, ucapan yang keluar dari lisan kita, pendengaran kita itu berpotensi ada kesalahan, mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mendengarkan ghibah dan segala macamnya, dan bahkan hati kita ada potensi melakukan kesalahan dengan berprasangka, dengan suudzon dan yang lain-lainnya. Maka maha besar Allah, ternyata ketika potensi melakukan kesalahan itu terbuka di depan mata kita, dan mungkin ada di antara manusia kesalahan itu menjadi kesalahan yang terus berulang, kesalahan itu menjadi kesalahan yang terus dilakukan, maka maha rahman rahimnya Allah, maha kasih sayang Allah, Allah juga memberikan potensi-potensi pintu maafnya, pintu rahmatnya luar biasa. Bayangkan ma'asyiral muslimin, itu berbanding dengan pintu maaf yang Allah buka di hadapan kita semuanya. Ketika potensi kesalahan itu terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, ternyata Allah pun membuka pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya, pintu maafnya juga seluas-luasnya. Maka Ramadan ini menjadi bagian di dalamnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita kerjakan, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang kita lakukan minggu yang lalu, ilal jum'ah sampai Jumat yang akan datang, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun lalu yang kita laksanakan, dan sampai Ramadan tahun ini. Semuanya itu ternyata ma'asyiral muslimin bisa menggugurkan, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mukaffiratun lima bainahun, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan antara Jumat, sholat 5 waktu, rentang sholat 5 waktu, dari sholat subuh hari ini yang kita lakukan sampai menunggu waktu zuhur, sholat zuhur yang kita lakukan sampai waktu asar sampai maghrib sampai, dan begitu seterusnya. Jumat yang kita lakukan minggu yang lalu sampai Jumat yang akan datang, bahkan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah memasuki Ramadan yang lalu sampai Ramadan hari ini, itu bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Malam tuksyal kabair atau majtanabal al-kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Tentu ini menjadi kabar gembira untuk kita. Ternyata Ramadan yang kita lakukan ini bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Siapa di antara kita ma'asyiral muslimin yang tidak punya kekurangan, tidak punya kehilafan, tidak punya salah dan dosa? Tentu itu terbuka di hadapan kita. Sebagai seorang tua misalnya, kadang ada kesalahan, ada salah kata, ada kehilafan ketika mendidik, mengarahkan anak-anaknya. Kadang ada ucapan, ada ungkapan yang karena betapa beratnya dalam mendidik, dalam mengarahkan itu, sampai keluar kata-kata yang mestinya tidak terucap dan tidak keluar dari lisan kita. Sebagai seorang pendidik misalnya, kadang begitu berat dalam pendidikan, sampai-sampai dia marah dan segala macamnya. Sebagai insan biasa yang apalagi kehidupan sehari-hari, bermuamalah, bermuasyarah dengan orang lain, kadang ada hal-hal yang menjadikan kita terganggu, keimanan kita terganggu, sehingga kita kadang berhusnudzon, dan di sisi yang lain kita banyak bersuudzon kepada orang lain. Ketika dalam bermuamalah, bermuasyarah kepada orang lain, ada hal-hal yang mengurangi keimanan kita, dengan kita hasad, kita iri, kita dengki dengan yang lainnya, itu terbuka di hadapan kita. Tetapi Allah maha besar, Allah memberikan kesempatan kita memasuki Ramadan yang tentu
salah satu kelebihan keutamaannya adalah bisa menyembuhkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi tidak ada manusia yang maksum, yang terjaga, semuanya berpotensi melakukan kesalahan. Maka sebagai seorang muslim, semoga kesalahan-kesalahan itu dihapuskan, dan salah satu yang menghapuskannya adalah Ramadan yang dilakukan. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada kita bahwa puasa ini termasuk salah satu ibadah yang pahalanya itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang lain itu kembali kepada masing-masing. Tapi Ramadan, ibadah puasa ini hanya Allah yang akan memberikan balasannya. Baik tidaknya, ikhlas tidaknya, diterima tidaknya, bahkan seberapa banyak pahala yang diberikan, ini terserah Allah. Wa ana azibihi, Allah Rasul mengatakan wa ana azibihi, Allah yang akan membalasnya. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya bahwa puasa Ramadan ini menjadi salah satu ibadah yang pahalanya langsung diberikan Allah kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari kita melakukan yang terbaik. Ramadan ini kita laksanakan dengan yang terbaik, dan bahkan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita lakukan Ramadan semoga menjadi ibadah dan amalan yang terbaik yang kita lakukan sampai hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa termasuk salah satu karunia dari Allah. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah dilakukannya, ma taqaddama min dzambi. Tentu sekali lagi ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya. Ternyata puasa ini banyak keutamaan-keutamaan, banyak kelebihan-kelebihan yang ini tidak diberikan oleh Allah kecuali berada di bulan Ramadan. Maka tidak ada pilihan bagi kita, ma'asyiral muslimin, kita memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Kita memanfaatkan hari ini, dan kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah memasuki hari yang pertama di bulan Ramadan. Semoga kesempatan ini tidak lewat begitu saja, karena ini adalah hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat mulia, jam demi jamnya adalah yang mulia. Semua di dalam Ramadan ini adalah yang terbaik bagi kita. Maka jangan sampai ini terlewat dan kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, dan sebagai seorang muslim kita tentu harus pandai-pandai memanfaatkan momentum ini dengan apa? Dengan beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan, dan itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh wali santri yang ada di rumah, anak-anakku yang ada di rumah, dan seluruh yang pemirsa yang menyaksikan pada kesempatan pagi hari ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukur, apapun yang Allah berikan sampai hari ini itu menjadi hari yang terbaik bagi kita semuanya. Puasa ini semoga menjadikan diri kita lebih baik, dan bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa ini adalah junnah. Puasa ini adalah sebagai benteng perisai. Semoga dengan puasa ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sia-sia, dari hal yang tidak ada manfaatnya, dan Ramadan ini tentu menjadi momentum yang terbaik, terindah bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hari ini
mewakili Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa yang kita lakukan tahun ini lebih baik dan lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, semoga dimudahkan sekali lagi segala langkah-langkahnya, dan pondok kita tercinta Muhammadiyah Boarding School MBS ini juga dimudahkan segala urusan-urusannya. Yang terakhir, mari kita selalu memanfaatkan momentum ini dan mari kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, dengan beribadah. Dan salah satu ibadah yang dianjurkan adalah siam Ramadan. Itu wajib bagi kita, qiyam Ramadan, dengan melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan selama Ramadan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Semoga semua yang telah lewat, apa yang kita lakukan, khilafan-khilafan dihapuskan oleh Allah karena puasa yang kita lakukan. Dan semoga tujuan dari takwa, la'allakum tattaqun, tujuan akhir dari berpuasa adalah membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, ini bisa tercapai. Dan agar kita lebih memaknainya takwa itu, maka tidak ada cara lain kecuali takwa itu agar menjadi lebih baik adalah dengan menambah istiqomah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan semua perintah-perintah Allah termasuk di dalamnya puasa, dan kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Dan semoga puasa takwa ini menjadi benteng, menjadi perisai, dan kita menjadi orang yang hati-hati dalam melangkah dalam hidup kita. Kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya dilindungi, orang-orang muslim semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ustaz-ustazah kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.